Shalom jemaat Tuhan, berapa banyak yang antusias untuk memuji nama Tuhan, boleh katakan haleluya, amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan melalui MBS hari ini, mari kita berantusias karena Bapa di surga memelihara setiap hidup kita. Yang percaya katakan haleluya, amin. Mari sama-sama bertepuk tangan, haleluya. Tuhan Yesus sangat baik buat Bapak Ibu Saudara semuanya, amin. Mari nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Haleluya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di ladang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Amin. Lagi sama-sama katakan. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Ya, jangan kamu khawatir, bunga di ladang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Bertepuk tangan sama-sama ya. Haleluya. Sama-sama kita perkatakan, aku tidak khawatir, karena Tuhan Yesus beserta dengan setiap kita. Amin. Haleluya. Katakan sama-sama, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di ladang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Perkatakan dengan iman. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Haleluya. Salam saudara sekalian, sangat senang jumpa lagi dengan saudara. Harapan kami dan doa kami, saudara dalam keadaan sehat dan tidak kurang apapun. Sebelum kita masuk SMA 4, kita doa. Tuhan, kami mau belajar pelajaran tentang firman Tuhan yang dikatakan yaitu Alkitab. Supaya kami mengerti bahwa apa itu Alkitab, apa itu firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara sekalian, kita lanjut ya minggu lalu tentang kitab kehidupan, bahwa adanya kitab kehidupan. Lalu saudara, kita perlu mendoakan mereka yang belum diselamatkan. Di samping mendoakan dan kita menjangkau mereka. Nah, hari ini kita hanya keempat adalah firman Tuhan. Jadi saudara, apa itu firman Tuhan? Firman Tuhan itu dengan judul hari ini adalah dasar kita yang kuat. Jadi firman Tuhan itu suatu dasar, suatu landasan yang kuat. Artinya begini, untuk hidup di muka bumi ini, kita mesti mempunyai pedoman. Nah, kita mesti mempunyai arahan. Nah, kita tidak bisa hidup sekendak-kendak kita, tetapi puji Tuhan, Tuhan telah mengirimkan yang namanya Alkitab. Tuhan sudah memberikan yang namanya itu firman Tuhan. Nah, lalu alasan kenapa kita mempercayai Alkitab? Kenapa? Nah, saudara, satu, Alkitab sendiri menegaskan dirinya sebagai firman Tuhan. Saudara, kalau saudara baca Alkitab, itu menjelaskan bahwa dirinya sebagai firman Tuhan. Jadi saudara, buku itu bukan sekedar buku, tetapi ada sesuatu. Nah, saudara perhatikan di sini. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 20-21, yang terutama harus kamu ketahui bahwa
nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh Roh Kudus. Orang-orang bicara atas nama Tuhan. Jadi saudara, bahwa Alkitab itu adalah ilham daripada Roh Tuhan sendiri. Nah, lalu saudara yang kedua, Yesus dan para rasul mengakui keaslian Alkitab. Jadi itulah sebabnya saudara, kalau saudara baca, sebetulnya Alkitab itu menjelaskan dirinya sebagai firman Tuhan. Yesus dan para rasul mengakui. Nah, saudara, Matius 5:18, karena aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya, sebetul-betulnya, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, jadi saudara, apapun yang dikatakan dalam Alkitab ini itu pasti terjadi, karena yang indahnya dalam Alkitab ini adalah banyak sekali berisi nubuat-nubuat yang semuanya digenapi secara pelan-pelan. Ada yang belum digenapi. Jadi bukan sekedar upacara agama, bukan sekedar tulisan, tetapi itu adalah isinya adalah nubuat diantaranya. Nah, saudara, yang ketiga, gereja telah mengakui dan menggunakan Alkitab. Jadi semua gereja yang benar, saya ulang lagi, gereja yang benar bukan gereja abal-abal, tetapi kalau gereja yang benar dia memakai Alkitab. Tetapi kalau gereja abal-abal, tentunya dia memakai Alkitab abal-abal lagi. Nah, dia yang buat-buat sendiri dan dia tambah-tambahi. Nah, saudara sekalian, yang keempat, sejarah dan arkeologis bersama mengkokohkan ketepatan Alkitab. Saudara, apa yang dikatakan oleh Alkitab sudah ditemukan oleh para sejarah dan para arkeologis. Jadi saudara, saya ambil singkat aja ini. Kapal Nuh dikatakan ada di Gunung Ararat. Pertanyaan saya, sudah diketemukan belum kapal Nuh di sana? Sudah lama diketemukan bahwa kapal Nuh itu ada di Ararat, yaitu di Turki. Ada di sana. Dan itu memang benar. Dan saudara, apa yang dikatakan oleh Alkitab, itu semua sudah dibuktikan oleh arkeologis dan para sejarah. Para sejarawan ini bukan orang Kristen saja, bukan, tetapi yang lain. Demikian juga arkeologis bukan hanya agama Kristen, tetapi dari agama-agama yang lain juga sudah membuktikan bahwa itu benar. Nah, yang kelima, saudara tahu tidak bahwa Alkitab itu kalau saudara baca di kitab Kejadian sampai ke Wahyu, saya ulang lagi, kitab Kejadian sampai Wahyu itu ditulis oleh lebih kurang 44 pengarang dan dalam waktu 1600 tahun. Jadi kitab Kejadian itu Musa menulis tentang Adam dan Hawa. Musa tidak tahu Adam dan Hawa, apalagi dialog Adam dan Hawa. Musa tidak tahu. Nah, Musa menulisnya 1000 tahun setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Saya mau tanya lagi, di dalam Alkitab kita, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, itu ada urutan apa itu? Anak, ya kan? Adam beranakan ini, anak ini. Pertanyaan saya, siapa yang tahu susunan itu? Ya kan? Siapa yang tahu susunan kita yang di atas? Siapa tahu? Saya pun tidak tahu. Tetapi susunan keturunan Yesus dan yang lain itu dicatat dalam Alkitab. Berartinya yang dalang daripada Alkitab ini Tuhan sendiri. Saya ulang lagi. Yang dalang ini nih. Dalang yang menulis Alkitab ini adalah Tuhan sendiri. Jadi itu bukan karangan Musa, bukan karangan Paulus atau Yosua atau apa, enggak, tetapi Tuhan sendiri. Nah, saudara bisa lihat
di dalam tulisan ini bahwa Tuhan sendiri yang membuat suatu keharmonisan. Satu kitab dengan kitab yang lain itu sambung menyambung itu. Sambung menyambung. Jadi bukannya katakan, oh itu tidak benar. Bukan. Saya ambil contoh lagi nih, saya ambil contoh. Kalau saudara masih ingat, Yudas Iskariot, murid Yesus, bunuh gantung diri kan, di pohon kan. Nah itu tadi. Lalu ketika saudara baca dalam Kisah Rasul, Yudas itu jatuh ke batu, perutnya pecah. Karena perutnya gendut itu kan pecah, lalu mati. Pertanyaan saya, yang mana yang benar? Saudara, dua tulisan ini itu saling melengkapi. Satu penulis, ya kan Tuhan berikan pewahyuan, ya kan, karena kebetulan ini para murid sendiri dan mereka juga melihat bahwa Yudas itu gantung di pohon. Nah, lalu Lukas menulis bahwa dia jatuh dan kemudian pecah perutnya di atas batu. Jadi saudara sekalian, saling memperlengkapi dan mereka yang menulis tentang Yesus ada saksi. Jadi bukan mereka tulis sendiri dan mereka tidak melihat. Bukan, mereka melihat sebagai saksi. Nah saudara, ada ayat-ayat yang semua ayat tadi itu diilhami oleh Roh Kudus. Itu adalah, kalau boleh kami katakan, itu adalah pewahyuan. Jadi saudara, pewahyuan itu adalah ilham daripada Roh Kudus. Nah, kita masuk lagi yang kedua. Ya kan, saudara, dalam 2 Timotius 3:16, saudara perhatikan di sini. Semua tulisan yang diilhamkan, saudara perhatikan, yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, ya kan, karena jalan tingkah laku kita, sorry ya, saya minta maaf dulu, tingkah laku kita kurang ajar, pikiran kita kurang ajar, dan perkataan kita pun kurang ajar. Nah maka itu saudara, ketika saudara baca Alkitab, tingkah lakumu berubah, ya kan, kita yang menjadi anak Tuhan, tingkah lakumu berubah. Kalau dulu tukang bohong, sekarang sudah tidak lagi, ya kan. Kalau dulu tukang gosip, sudah tidak lagi saudara. Kenapa? Karena saudara sudah baca Alkitab dan diubah, ada manfaat. Nah untuk apa lagi ini nih? Ya kan, ketika saudara baca Alkitab, untuk apa? Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Ketika saudara baca Alkitab, saudara baru sadar, oh ya, saya ini salah ini nih ya, saya salah. Nah, tetapi kalau saudara tidak baca Alkitab, saudara nggak ada rem itu, jalan terus itu. Nah, tapi itu yang kedua. Yang ketiga, ya kan, setelah saudara tahu kesalahan saudara, ya, lalu saudara Alkitab memperbaiki tingkah laku, ya kan, pikirannya tadi itu negatif, tidak membangun. Nah, saudara memperbaiki. Jadi saudara perhatikan ini, anak Tuhan sebetulnya tingkah lakunya, perbuatannya, perkataannya mesti berubah. Bisa katakan amin. Tetapi kalau saudara sudah jadi orang Kristen, ya kan, 20 tahun yang lalu Kristen, 30 tahun yang lalu Kristen, tapi hari ini nih masih dendam, masih kepahitan, ya kan, masih ngomel-ngomel sungut. Saudara, itu tidak benar itu. Berarti andanya yang tidak benar. Tetapi firman Tuhan ini mengubah, saudara. Saya ulangi, firman Tuhan itu mengubah. Banyak orang yang jahat, penjahat, baca Alkitab, hidupnya diubah. Banyak, terlalu banyak ini nih, terlalu banyak. Jadi saudara perhatikan bahwa firman Tuhan ini ada suatu kuasa, ada suatu power yang mengubah setiap manusia yang terbuka hatinya. Nah, saudara sudah diperbaiki, lalu yang berikut untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, lalu saudara, kita dididik oleh Tuhan dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap orang kepunyaan Allah, saudara perhatikan ini, dengan demikian tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Saudara tidak bisa buat baik ini. Menurut saya baik, menurut si B belum tentu, menurut si C baik, menurut si A belum tentu. Jadi saudara, Tuhan yang memperlengkapi saudara untuk perbuatan baik sesuai dengan
kehendak dan rencana Tuhan. Nah, yang B, tanggung jawab dari orang percaya. Nah, saudara, yang pertama ini nih, saudara sudah terima Tuhan, sudah nyebrang, saudara harus mengerti firman, harus. Nah, kenapa? Sebab kalau saudara tidak mengerti firman, itu ada burung yang mengambil. Ada burung yang mengambil, kemudian kalau saudara baca lagi dalam 2 Korintus ini, 3, ada selubung. Ada selubung yang di dalam hatimu, dalam pikiranmu, setiap kali baca firman Tuhan, tidak mengerti. Saya ulang lagi, karena ada selubung. Ada selubung, sehingga setiap kali baca firman Tuhan, setiap kali dengar firman Tuhan, setiap kali dengar khotbah, ada selubung, tidak mengerti. Tidak mengerti. Kalau tidak mengerti, saudara, apa katakan firman Tuhan? Akan diambil oleh burung. Artinya itu melambangkan setan. Setan akan mengambil firman Tuhan tadi. Maka itu saudara mesti mengerti. Yang kedua, di samping mengerti, saudara mesti lakukan, taat. Apa yang dikatakan firman Tuhan, saudara taati. Ya kan? Nah, kita tidak hanya diminta oleh Tuhan untuk dengar saja, bukan. Tetapi dalam Yakobus 1:22, ya kan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Kamu lakukan firman. Dengar, baca, mengerti, lakukan. Bisa katakan amin. Nah, itu namanya orang percaya. Ya kan? Orang percaya artinya percaya pada firman. Kalau dia percaya pada firman, lalu dia lakukan. Bukan hanya ngomong ini, Tuhan, 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 Tuhan. Tetapi dia tidak lakukan. Bukan itu. Alkitab tidak katakan seperti itu. Amin. Nah, lalu saudara, kesimpulannya adalah firman Tuhan itu mengubah. Amin. Firman Tuhan itu mengubah hidup Anda. Ya kan, hidup Anda diubah semua. Mungkin tadi itu hidupnya amburadul atau apa segala macam, Tuhan ubah. Yang tadinya tidak punya pengharapan, sehingga dikatakan dalam Mazmur, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi saudara, jangan mata gelap terus ini nih. Ya kan, jangan kupingnya gelap terus ini nih kan. Saudara, firman Tuhan itu pelita bagi kaki saudara dan saya. Ya kan, Mazmur 119 ini kan. Nah, saudara mesti baca Alkitab itu tiap hari. Jadi saya ulang lagi, saudara mulai hari ini nih, saudara baca Alkitab setiap hari 4 pasal. Ya kan, 4 pasal, bisa katakan amin. Dimulai dulu dari kita apa? Yohanes. Kitab Yohanes. Baca dulu kitab Yohanes, pelan-pelan sampai habis Wahyu, lalu masuk lagi dalam Matius. Masuk lagi sampai habis lagi. Nah, saudara juga diminta, tadi kan sudah ada hubungan dengan Tuhan, ada hubungan, saudara menyembah Tuhan, mengucap syukur Tuhan. Satu hari saudara coba belajar, ya kan, 30 menit. Mungkin yang pertama 5 menit dulu mungkin, ya kan, nanti entar lagi 5 menit lagi, ya kan. Nah, saudara belajar ini. Nah, kita doa, Tuhan, kami mohon, kami yang ikut dalam SMK ini nih, hidupkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu kami mengerti. Bukan hanya tahu, tetapi mengerti. Karena kami mengerti bahwa firman itu mengubah hidup kami, Tuhan. Firman Tuhan itu mengubah hidup kami. Ubah hidup kami, Tuhan, yang pada saat ini, yang tidak punya pengharapan, yang masa depan masih gelap, yang kami tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tetapi kami mohon pada saat ini, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, supaya hidup kami diubah dan hidupnya penuh dengan keberhasilan, penuh dengan pengharapan, dan Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara sekalian. Sampai jumpa minggu depan dan kita lanjut lagi dalam SMK kelima. Tuhan berkati. Amin. Sama-sama kita mau siapkan hati kita, sebelum kita mengakhiri MBS hari ini, kita tetap memuji Tuhan, menaikkan syukur. Ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Ya apa Bapa
Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari angkat suaramu lebih lagi. Katakan ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.